Baik, karena waktu sudah menunjukkan 18.32 dan Bu Bella selaku pemateri PPNP dan Kode Etik sudah hadir, izin saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bu Bella dan Bapak tetap dapat AB reguler angkatan 218. Hari ini kita akan melanjutkan pertemuan yang keempat untuk materi PPNP dan Kode Etik yang pada malam hari ini masih akan disampaikan oleh Bu Bella. Sebelumnya, selamat malam Bu Bella, bagaimana Ibu kabarnya? Alhamdulillah, selamat malam Mas. Baik nih. Alhamdulillah. Nggih. Izin saya lanjutkan, nggih, Ibu. Oke, Nggih. Mohon izin mengingatkan kepada Bapak Ibu yang sudah join, jangan lupa untuk konfirmasi kehadiran via kolom chat dengan menuliskan kata hadir dan terlihat di kamera selama materi berlangsung. Apabila hendak off cam ataupun ada kendala, harap konfirmasi di chat Zoom ataupun WA group. Baik, langsung saja untuk pertemuan kelas malam hari ini, waktu dan layar saya serahkan kepada Bu Bella untuk menyampaikan materi. Monggo Ibu. oke. Terima kasih Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semuanya ya. Semoga semuanya dalam keadaan sehat. Meskipun ini kemarin sempat long weekend ya, dan mungkin besok lusa juga kita mulai long weekend kembali nih untuk persiapan tahun baru. Semoga tetap diberikan kesehatan ya buat teman-teman semuanya dan tetap semangat untuk mengikuti kelas di week yang sekarang ya, di minggu sekarang ini. Oke, jadi pertemuan keempat kita akan membahas berkaitan dengan studi kasus. Jadi minggu lalu sudah saya sampaikan bahwasanya minggu ini kita langsung studi kasus berkaitan dengan soal PPN. Jadi nanti bagaimana cara menginputnya sampai dengan eh, menginput ke SPT masa PPN gitu ya. Oke, jadi saya mohon izin untuk share screen terlebih dahulu. Mungkin sebelumnya ada yang mau didiskusikan teman-teman berkaitan dengan tiga pertemuan kita kemarin? Belum ada? Oke, jika belum ada berarti kita fokus ke ini dulu ya. Oke. Apakah sudah terlihat teman-teman? Sudah ya? Oke. Oke. Jadi mungkin sambil flashback kembali ya, nge-refresh mungkin SPT. Jadi form SPT itu sebenarnya masuk ke form berapa sih? Nanti ini juga akan saya share buat teman-teman bisa belajar ya. Jadi untuk hari ini kita akan membahas berkaitan dengan SPT PPN untuk badan ya. Nah, kebetulan di sini ada beberapa form ya, terdiri dari 7 lembar. Jadi yang pertama adalah form induk ya, form induk SPT PPN ya, di mana di sini nanti akan diperjelas sesuai dengan transaksi masing-masing ya, penginputannya, termasuk juga PPN BM di sini ada, terus kemudian juga ada PPN KMS sendiri, oke ya. Terus kemudian AB ini adalah merupakan rangkuman dari form A1, A2, B1, B2, dan B3. Termasuk juga teman-teman ada kompensasi kelebihan di masa PPN sebelumnya, maka teman-teman bisa inputnya di sini. Oke, untuk A1 ini berkaitan dengan daftar ekspor BKP berwujud ya, ataupun BKP tidak berwujud ataupun JKP. Kemudian yang A2 ini berkaitan dengan daftar pengeluaran ya, dalam negeri dengan faktur pajak. Kemudian B1 di sini adalah daftar pajak masukan yang dapat dikreditkan atas impor BKP dan pemanfaatan BKP tidak berwujud ataupun JKP dari luar daerah pabean. Kemudian yang berikutnya ini ada juga daftar di B3 ya, itu ada daftar, oh sorry, B2 dulu. Ini adalah daftar pajak masukan yang dapat dikreditkan atas perolehan BKP dan JKP dalam negeri. Dan yang terakhir adalah lembar 1111 B3, yaitu daftar pajak masukan yang tidak dapat dikreditkan dan yang mendapatkan fasilitas. Itu oke. Jadi untuk yang pertama-tama, saya mau menjelaskan dulu berkaitan dengan studi kasusnya ya. Oke. Jadi di studi kasusnya ini berkaitan dengan PT Indo, ya, PT Indo Baru Mandiri yang mengelola sebuah industri sepatu. Jadi adapun tempat kedudukan dan tempat usahanya berada di Jalan Raya Taman nomor 48 Sidoarjo dengan nomor telepon yang sudah tertera di soal ya. Kemudian perusahaan memiliki divisi penyamaan kulit, divisi pabrikasi dan juga divisi pemasaran. Perusahaan ini telah memiliki NPWP dan telah dikukuhkan sebagai PKP sejak tanggal 30 Mei tahun 2000. Perusahaan tersebut mempunyai cabang di Kota Surabaya, Kota Jakarta, dan juga Kota Mataram. Perusahaan juga telah memperoleh SK pemusatan yang menyatakan semua pelaporan SPT masa PPN adalah ke KPP Madya Sidoarjo, yaitu ke induknya ya, atau ke pusatnya.
Berdasarkan surat keterangan terdaftar sebagai PKP dari KPP Madya Sidoarjo, KLU atau kelompok lapangan usaha dari PT Indo Baru Mandiri terdaftar dengan nomor 41205, di mana terdapat transaksi yang ada yang nanti kita bahas ini adalah di transaksi Januari 2020. Kenapa kok nggak di transaksi 2022 atau 2023 aja? Karena untuk memudahkan teman-teman menggunakan tarif yang 10%. Jadi kalau seandainya teman-teman nanti mau menghitung untuk tarif yang di 2000 per April 2022, teman-teman tinggal ganti aja ke 11%. Jadi biar hitungnya kita lebih gampang. Oke. Oke, yang mungkin ada yang tahu maksudnya SK pemusatan itu apa? Mungkin ada yang sudah pernah mengajukan SK pemusatan sebelum kita lanjut ke kasus? Ada yang sudah pernah mengajukan SK pemusatan? Belum pernah? Belum pernah. Oke, jadi sebetulnya SK pemusatan itu kayak gini teman-teman. Di kasus ini itu kan induknya kan memang berkantor di Sidoarjo. Kemudian dia punya 3 kantor cabang. Nah, secara otomatis ketika pusatnya yang ada di Sidoarjo, di kantor pusat itu dia PKP, maka ketika dia membuat NPWP cabang, NPWP cabangnya itu wajib PKP, ya. Jadi yang di sini yang sebagai cabang itu adalah yang di Surabaya, Jakarta, dan juga Mataram. Ini ya. Nah, bagaimana prosesnya itu? Masa setiap cabang harus bikin faktur sendiri ketika PKP? Nah, teman-teman tahu ketika mengajukan PKP itu pasti otomatis dia wajib juga aktivasi ya, aktivasi akun PKP-nya dan juga wajib untuk menerbitkan faktur pajak. Cuman memang ada aturannya, khususnya di PPN ya. Apabila teman-teman itu nggak mau ribet yang di cabang, bisa nanti melakukan namanya SK pemusatan. Jadi teman-teman pada saat pengajuan PKP, teman-teman tidak usah mengurusin auto aktivasi PKP dan juga untuk permintaan sertifikat elektronik. Tapi teman-teman langsung bilang ke bagian pelayanan di kantor cabang masing-masing ya, di mana KPP terdaftar. Di sini kebetulan di 3 kota ya, bahwasanya saya akan melakukan SK pemusatan ke pusat, yaitu ke Sidoarjo. Nah, maka nanti teman-teman mengajukan nih surat permohonan untuk pemusatannya di Kanwil di mana KPP teman-teman terdaftar. Jadi kalau di sini di Sidoarjo berarti ya Kanwilnya area Surabaya, kemudian kalau di Kanwilnya Jakarta juga area Jakarta dan juga Mataram. Cuman teman-teman biasanya memberikan surat pemusatan tersebut, permohonan pemusatan itu ke KPP saja. Nanti dari KPP bisa nanti akan menyerahkan kepada Kanwil teman-teman setempat ya. Kemudian biasanya menunggu prosesnya kurang lebih sekitar 6 bulan. Nah, teman-teman nanti baru bisa SK pemusatan. Ya, itu paling lama 6 bulan. Cuman biasanya kalau sekarang sih lebih cepat ya teman-teman ya. Kemarin sih saya ngajukan SK pemusatan tuh mungkin sekitar 2 bulan atau 3 bulan udah selesai. Jadi teman-teman harus nge-follow up nih ke Kanwil langsung ya terkait masalah SK pemusatan ini. Oke, seperti itu teman-teman ya. Nah, ketika teman-teman sudah dapat SK pemusatan, maka secara otomatis ya penjualan semua yang menerbitkan faktur itu hanya di Sidoarjo saja ya. Jadi hanya di pusat saja. Jadi nanti yang di cabang-cabang ini minta fakturnya ke pusat semua. Jadi tidak ada yang membuat faktur pajak di cabang. Itulah fungsinya SK pemusatan. Loh Bu, kalau seandainya saya nggak ngurus SK pemusatan, ya nggak apa-apa sih cabang-cabang kita tetap terbitin faktur masing-masing biar nggak ribet. Ya nggak ada masalah juga sih. Cuman problemnya adalah ketika nanti ada penyerahan barang antar cabang ya, antar gudang nih ya di Sidoarjo ngirimin barang ke Surabaya, secara otomatis teman-teman harus menerbitkan faktur pajak. Nah, itu yang bikin ribet sih kadang-kadang ya. Gitu. Makanya nih ada pilihan untuk SK pemusatan. Oke, jadi kita akan membahas satu-satu ya. Tanggal 4 Januari. Saya pengen ada yang bahas ya. Silakan dibaca soalnya. Mungkin Mas Muhammad Andika boleh dibantu untuk soal yang pertama. Halo. Iya, Bu. Ya, ya, silakan dibaca Mas. Iya. Untuk 4 Januari diekspor sepatu ke XYZ Corp negara Jerman dengan nilai ekspor sebesar 700 juta dengan nomor dokumen PIB 000001. Hmm. Berarti masuknya Oke. ke lampiran berapa? A1, Lampiran A2, A, A2 ya, Bu, kalau nggak salah tadi. A2.
Sebentar. Maksudnya kemana? Ke lampiran yang ekspor harusnya. A1 Ah, apa A2? Ekspor tadi. A1 kayaknya. A1 A2 ya. ya. Iya, Ya. A1. Jadi A1 dan juga B1 itu Mm-mm. semua yang berkaitan dengan ekspor dan impor ya teman-teman ya. Jadi kalau seandainya berkaitan dengan penyerahan ya berarti nanti masuknya ke form 1111A1 ya. Di sini nanti teman-teman tulis XYZ Corp Jerman PEB, berarti dokumen tertentunya dia mengacu pada PEB ya. Kemudian tanggal PEB-nya berapa, kemudian DPP-nya 700, kemudian keterangannya adalah BKP. Oke. Next, kemudian yang berikutnya saya minta tolong dibantu untuk Mbak Coiriah mau Lydia. Oke, tanggal 5 Januari, silakan dibaca soalnya. Oke, tanggal 5 Januari diserahkan secara konsinyasi sejumlah sepatu kepada PT Rapi dengan NPWP 0112345676030000 selaku distributor seharga 20 juta. Kode nomor seri faktur pajak 0100017000001. Masuk ke lembaran form Diserahkan berarti A2. A2, betul sekali ya. Jadi di sini ada clue-nya penyerahan teman-teman. Jadi transaksi yang kita bahas ini adalah berkaitan dengan penyerahan barang. Berarti penjualan ya, baik itu mau di dalam negeri ataupun di luar negeri. Nah, sehingga di sini, nah ini saya juga mau menjelaskan ya berkaitan dengan aturan konsinyasi. Sebentar. Jadi mungkin teman-teman itu juga harus familiar sih dengan aturan ini ya. Karena mungkin dulunya untuk konsinyasi itu memang sesuai dengan Undang-Undang PPN ya. Sebentar. Oke. Jadi ini saya juga ngutip ya, mungkin teman-teman juga bisa nanti cari sendiri. Jadi di pasal 1A ya, ayat 1 huruf G di Undang-Undang 42 tahun 2009 tentang pajak pertambahan nilai, bahwasanya di sana disebutkan yang termasuk dalam pengertian penyerahan BKP itu adalah di huruf G itu diperjelas di penyerahan BKP secara konsinyasi. Jadi pada dasarnya kalau sesuai dengan Undang-Undang PPN itu bentuk konsinyasi itu berarti sudah termasuk dalam arti atau pengertian dari penyerahan BKP. Ya, berarti kalau ketika sudah penyerahan BKP, meskipun dalam konsepnya adalah konsinyasi ini masih barang titipan, tetapi secara Undang-Undang PPN sudah menganggap bahwasanya konsinyasi ini adalah pengertian dari salah satu penyerahan BKP. Sehingga mau nggak mau pada saat penyerahannya sudah harus menerbitkan faktur pajak. Namun di dalam Undang-Undang Cipta Kerja ya yang terbit per 2 November tahun 2020, di situ memang dia terdapat penghapusan atas klausul tersebut. Jadi bahwasanya penyerahan BKP ini salah satunya adalah termasuk konsinyasi. Ya, jadi kalau teman-teman ingin lihat, nanti silahkan dilihat di Undang-Undang Cika ya, Cipta Kerja, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020. Jadi isi muatan di materi pasal 1A ayat 1 huruf G itu dihapus teman-teman. Jadi menurut Undang-Undang Cika ini sudah tidak berlaku ya, bahwasanya konsinyasi itu termasuk penyerahan. Cuman berhubung ini memang undang-undangnya baru disahkan tanggal 2 November tahun 2020, ya maka baru ke depannya ya. Baru ke depannya itu baru berjalan ataupun berlaku ya peraturan tersebut. Karena rata-rata untuk Undang-Undang Cika ini memang startingnya adalah di tahun 2021. Sehingga untuk case penyerahan tanggal 5 Januari ini berarti masih mengacu pada Undang-Undang PPN, yaitu kita tetap harus menerbitkan faktur pajak. Jadi teman-teman harus tahu ya, jadi ini kita case by case di mana aturan setiap tahunnya itu bisa berbeda. Jadi teman-teman jangan bilang, oh case-nya Bu Bella kemarin 2020 konsinyasi diberikan faktur kok. Tapi saya sudah jelaskan juga ya teman-teman ya, bahwasannya di Undang-Undang Cika ya itu sudah dihapus klausul tersebut. Jadi penyerahan salah satu penyerahan BKP yang dimaksud juga salah satunya adalah penyerahan konsinyasi itu sudah dihapus ya. Oke. Jadi untuk yang 5 Januari ini masih berlaku ya, sehingga masuknya ke lampiran A2 ya dengan nomor seri. Nah, kode nomor seri ini kita dapatkan dari Enova ya. Jadi efaktur.go.id. Jadi kita minta by system, kemudian nanti akan diberikan ya. Oke. Ini tahun 2020, terus kemudian DPP-nya adalah 20 juta dan PPN-nya 2 juta. Nih ya. Jadi dianggap di sini harganya belum include PPN.
Oke, mungkin yang berikutnya Mbak Wahyuni Susilawati. Boleh? Tanggal 5 Ya, Januari yang ketiga. Ya. diterima pembayaran dari Husni dan pemilik toko sepatu tetap murah atas penyerahan sepatu yang akan diserahkan nanti pada tanggal 20 Maret 2020 dengan harga jual 20 juta. Nomor seri fakturnya 010101700000002. Masuknya di form yang A2. Masuk ke form A2. Ya. Jadi di sini diterima pembayaran, pemiliknya adalah tanggal 20 Maret ya. Diserahkannya nanti 20 Maret. Jadi ingat konsep faktur pajak, mana yang lebih dahulu? Pembayaran yang lebih dahulu ataukah penyerahannya lebih dahulu? Itu adalah konsep untuk faktur. Dan juga yang ketiga, by termin. Jadi bisa jadi memang kita serahkan dulu barangnya, tetapi kita belum menerbitkan faktur pajak karena sesuai dengan perjanjian kontrak kerja, kita baru bisa menagih after mungkin 7 hari setelah penyerahan atau 30 hari setelah penyerahan. Biasanya SPK itu berlaku di bendahara pemerintah biasanya. Kalau teman-teman ikut pengadaan, terus kemudian ikut kayak berkaitan dengan pekerjaan ya, yang ada kaitan sama bendahara pemerintah, itu pasti tidak mungkin teman-teman nagihnya pada saat barang diserahkan atau pekerjaan sudah tuntas. Tapi biasanya after ada range waktunya gitu ya. Sehingga di sini di 5 Januari karena dia tidak ada berkaitan dengan bendahara pemerintah, maka secara otomatis dia tetap harus dibikinkan faktur pada saat si PT Indo ini sudah menerima dari Husni gitu. Padahal meskipun nanti ibaratkan dia itu baru jerahinnya nanti 20 Maret 2020 gitu ya. Berarti masuknya tetap ke A2 ya di Husni ini ya. Kemudian di sini tertera juga bahwasanya anggapannya karena tadi ini kurang ya informasinya ya. Kalau yang kedua ini adalah harga belum include PPN. Jadi di sini saya berikan harga plus PPN sehingga teman-teman harus mecah. Mecahnya berarti nanti dari 20 juta dibagi 1,1 ya. Sehingga ketemulah DPP-nya 18.181.818 dan PPN-nya 18.181.882. Sehingga secara di total adalah 20 juta. Oke. Kemudian yang berikutnya saya pengen say hi nih, gantian ya cowok ya. Mas Sukron Farihin. Halo, selamat malam Mas. Boleh dibantu bacain soalnya? Ya, Ya. Yang soal nomor 4, 6 Januari. 9 Januari ekspor sepatu ke Tiongkok negara Peru dengan nilai ekspor 500 juta. Dokumen PEP nomor PEP Mm-mm. 01 2. Mm-mm. Oke, masuk ke formulir berapa ini Mas? Mas Sukron? A1. A1, betul ya teman-teman ya. Jadi sama tadi kayak seperti case-nya yang soal yang pertama ya. Nah, yang QWP Corp ini dari negara Peru kita ekspor sehingga masuknya adalah ke A1. Ya teman-teman ya. Dengan PEB nomor 0002, tanggal PEB-nya DPP-nya adalah 500 juta. Makanya ketika diekspor sini tidak ada lagi tarif PPN-nya ya. Jadi langsung hanya DPP saja teman-teman ya. Karena tarifnya adalah 0 rupiah. Oke, next yang berikutnya. Ini saya mau menyapa, boleh dibantu Mbak Cindy Cikita. 7 Januari boleh dibantu bacain? Yang 7 Januari dikirim stok ke cabang Surabaya. NPWP 01 dengan harga seluruhnya 250 juta. Masuk ke form berapa? Atau lampiran berapa? A2, Mbak. A2. Kenapa A2? Karena kalau ke cabang ininya, ke cabang pemilik dari sepatu ini. Dari cabang pemilik ya. Oke, mungkin ada yang lain teman-teman berkaitan dengan jawaban dari 7 Januari? Apakah wajib dibikinkan faktur atau tidak? Kalau dibikinkan faktur kenapa? Tadi jawabannya Mbak Cindy, dibikin faktur karena pengiriman stok dari Sidoarjo ke Surabaya. Mungkin ada teman-teman yang lain yang punya opini? Dibikinkan faktur atau tidak?
Gimana, Bu Elia? Harusnya tanpa faktur, karena Tanpa? itu kan dipusatkan. Harusnya nggak pakai faktur. Oke, jadi menurut Bu Elia itu tidak perlu dibikin faktur karena sudah ada SK pemusatan, begitu ya? Oke, mungkin ada yang lain? Nah, ini sudah ada dua jawaban berbeda nih. Ada yang lainnya? Yang beropini? Maaf Bu, tadi karena belum copy kalau ada SK pemusatan, saya pikirnya dibuatkan PPN tersendiri. Tapi kalau umpama dia ada SK pemusatan, berarti tidak dibuatkan faktur, Bu. Oke, jadi sepakat ya, bahwasanya untuk yang 7 Januari ketika dikirim stok ke cabang Surabaya, berarti tidak perlu ada faktur pajak. Ya, kenapa? Karena tadi sudah dipusatkan nih ke pusat, jadi hanya kirim antar gudang saja. Ya. Kemudian yang 11 Januari, boleh dibantu Mbak Dewanti Mayasari? Silakan dibacakan. Tanggal 11 Januari 2020 diterima pembayaran input tax dari Bank BRI NPWP 02451 5 juta rupiah atas pemesanan 30 unit sepatu buat pegawai BRI yang penyerahannya akan dilakukan tanggal 18 Maret 2020 dengan nomor faktur pajak 010. Masuk ke Masuk lampiran ke A2. Masuk ke lampiran A2 ya. Jadi di sini ya teman-teman ya. Nah, kode biasanya untuk BRI itu bukan kode faktur 010 ya teman-teman ya, tapi 030 karena dia salah satu wajib pungut atau WAPU. Ya, jadi kayak BUMN yang ditunjuk oleh pemerintah lewat SK Kementerian Keuangan, dia wajib memungut PPN. Jadi sama seperti kode 02. Nah, ini nanti saya revisi ya. Ini adalah kode 03, bukan kode 01. Yang benar ini ya. Oke, karena di sini include tax berarti plus PPN, berarti harus dibagi dulu nih ya, 1,1 sehingga muncullah DPP-nya 454555 dan juga PPN-nya 454545. Oke ya. Kemudian yang berikutnya tanggal 13 Januari. Oke, bisa dibantu dibacakan Mas Khairul Huda. Diserahkan nanti tanggal 2 Februari 2020 sejumlah sepatu anak kepada PT Tompel dengan harga jual 50 juta, namun telah diterima dulu pembayaran pertama 30 juta, tidak termasuk PPN, nomor faktur pajak 010 0017 000. Gimana? Masuk lampiran berapa, Mas? Ini penyerahan ke A2. A2. Nah, nominalnya berapa? DPP dan PPN-nya? Diterima pembayaran pertama 30 juta. Berarti DPP-nya 30 juta ya. Kemudian PPN-nya adalah 3 juta. Karena ingat di sini teman-teman pembayaran pertama berarti dia hanya DP saja. Nah, sehingga kita nanti akan mengeluarkan faktur namanya faktur uang muka ya. Jadi dari total 50 juta, dia udah bayar 30 juta dulu. Nah, nanti pada saat penyerahan ya tanggal 2 Februari kita bikinkan sisanya ya yang 20 juta. Masuknya ke lampiran A2 ya. Next tanggal 18 Januari. Ini Mbak Nabila. Silakan. Di-unmute dulu, Mbak. Oke. Ya. Saya, Bu. Ya. Nabila. Ya. Tanggal berapa? Tanggal 18 Tanggal 18. ya? 18 Januari ditagihkan atas penyerahan 40 unit sepatu ke Bendahara SMPN 1 Waru Sidoarjo, NPWP 05015345961700 yang penyerahannya dilakukan tanggal 2 Januari 2020 sebesar 44 juta, termasuk PPN dan nomor kode faktur pajak 0200000000007. Oke. Masuk ke lampiran berapa, Mbak Nabila? A2. Masuk ke A2 ya teman-teman ya. Jadi di sini bendahara dia pasti kode fakturnya adalah 020 ya. Jadi di sini dia
ditagihkan atas penyerahan 40 unit yang penyerahannya dilakukan tanggal 2 Januari. Seperti yang saya tadi sudah jelaskan di awal, bahwasanya pada saat dia menyerahkan barang tanggal 2 Januari itu belum kita buatkan faktur pajaknya. Jadi ternyata 2 minggu kemudian baru dibuatkan tagihannya. Ya. Oke, jadi di sini termasuk PPN, berarti secara otomatis di sini Bendahara SMPN 1 Waru Sidoarjo, kode faktur 020, DPP-nya adalah 40 juta dan PPN-nya 4 juta, karena di sini include PPN-nya. Oke, kemudian yang berikutnya mungkin bisa dibantu Mbak Nabila Iza, tanggal 19 Januari. Tanggal 19 Januari, ekspor sepatu kepada Shoes and Shoes Corp negara Turki dengan nilai 800 juta. Dokumen PEP nomor PEP 000017. A1. A1. Oke, betul ya. Jadi sama seperti yang Peru tadi ya, dan juga Jerman tadi, jadi masuknya adalah ke form A1. Ya, PEB-nya nomor 17, tanggalnya 19 Januari, DPP-nya 800, keterangannya BKP. Oke, kemudian yang berikutnya Mas Roni, boleh dibantu untuk dibacakan soalnya? Diserahkan 1 unit sepatu kepada Mr. Paul selaku komisaris perusahaan, bukan untuk kepentingan pabrik, senilai HPP 1 juta exclude tax, nomor faktur 040 0017 0010. Masuk A2. A2, nominalnya berapa? DPP sama PPN-nya? 1 juta. 1 juta? Iya. Jadi ini ya, jadi untuk Mr. Paul, ya kode 040 ya, jadi 1 juta karena di sini exclude, berarti tanpa PPN, berarti ya 1 juta, PPN-nya adalah 100.000. Ya, jelas karena untuk kepentingan untuk komisaris perusahaan ya, dia ingin menggunakan sepatunya, produknya sendiri. Nah, secara otomatis nilainya nanti adalah senilai HPP tanpa margin, gitu ya. Cuman kalau seandainya perusahaan, Bu, kalau seandainya memang ya udah mau karyawan, mau komisaris, mau direktur, mau harus pakai yang jual seperti umumnya dong, Bu, gitu kan. Meskipun mungkin marginnya kecil, tapi tetap aja dong, gitu kan. Itu adalah kebijakan dari perusahaan masing-masing ya, Bapak Ibu teman-teman ya. Karena memang pada dasarnya ketika memang ini dipakai sendiri, ya, otomatis menggunakan DPP nilai lain 040. Jadi boleh, gitu, oke? Kemudian yang berikutnya, ini boleh dibantu Mbak Erlita Widya Putri. Boleh dibacakan, Mbak? Mbak Erlita Widya Putri. Diterima pembayaran 100 juta include tax atas penyerahan 1 unit mesin pabrik kepada PT Benramen NPWP-nya 0113565496030000. Mesin ini dulu dibeli dari PT Wahyu Karya PKP pada 2 April 1995 dengan harga 200 juta dan masuk kelompok 2 aktiva tetap, nomor seri faktur pajaknya 090 00017 00005. Oke, masuk ke mana? Lampirannya? A1 atau A2? A2, Bu. A2. Kenapa kodenya 090? Kenapa? Ada yang tahu? Mungkin bisa dibantu nih? Karena apa itu Kenapa? kalau nggak salah karena ini aktiva, Bu. Oh, Iya. aktiva ya. Oke, jadi saya perjelas ya. Saya bantu. Jadi aktiva yang tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan. Nah, jadi si PT Indo ini, Indo Mandiri ini beli mesin nih. Nah, kemudian dari supplier sebelumnya yaitu Wahyu Karya. Memang dia tidak ada niatan untuk dijual belikan gitu ya. Karena memang dasarnya dia butuh mesin ini untuk proses produksi. Namun mungkin karena ini sudah usia ya, karena usianya mungkin menganggapnya aduh maintenance-nya juga tinggi, terus kemudian ada teknologi baru, sehingga ya udah dijual aja deh, nanti kita beli lagi mesin yang baru. Nah, sehingga itu tadi yang aktiva yang tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan, makanya masuk ke kode faktur 090 ya, termasuk ke A2 ya. Oke, karena di sini
diterima pembayaran 100 juta include, berarti nanti dibagi ya, DPP-nya 90 juta sekian dan PPN-nya 9 juta sekian. Totalnya tetap 100 juta. Oke, kemudian yang berikutnya, saya minta tolong dibantu Mbak Dinda Westri untuk membacakan yang tanggal 22. Diterima kembali barang dari PT Tompel NPWP 01 321 654 761700 dengan nota retur nomor R01 I00 tanggal 22 Januari 2020 sejumlah sepatu yang cacat produk dengan harga jual 5 juta rupiah tidak termasuk pajak. Berarti masuknya ke lampiran A2. A2 ya. Jadi ini adalah merupakan retur ya, retur penjualannya kita, di mana kita dapat retur dari sisi customer bahwasanya ada beberapa sepatu yang ternyata cacat. Nah, sehingga diminta kembalikan. Nah, sehingga mengurangi omset kita di bulan tersebut gitu ya. Makanya masuknya ke A2. Nah, nomor returnya yang diinput bukan nomor retur dari e-faktur ya, karena e-faktur sendiri tidak ada nomor untuk menyediakan nomor retur, hanya nomor faktur saja. Sehingga pasti teman-teman nanti harus minta nomor nota returnya ya, penjualan dari sisi kita, pembelian dari sisi si customernya. Karena customernya kan beli tuh, kemudian dia menganggap bahwasanya dia harus mengeluarkan nota retur beli. Tapi kita anggapnya nota retur beli dari customer merupakan nota retur jualnya kita, gitu ya. Nah, sehingga nanti mengacu pada faktur nomor berapa, jangan sampai nanti dia ternyata nggak pesen, ya, nggak pesen ke kita, terus tiba-tiba dia ngereturnya ke kita. Nah, itu akan jadi masalah. Nah, makanya harus mengacu pada nomor faktur berapa di nota retur tersebut, gitu ya. Sehingga ini minus, karena kalau misalnya teman-teman nanti ada ujian ya, ujian mungkin pengen ikut USKP ya, nah agar tidak bingung tiba-tiba nanti disam semua pakai kalkulator, lupa kalau ternyata di sini ada retur yang harus dikurangin. Nah, sehingga di sini saya kasih notes untuk diminuskan ya. Oke. Terus kemudian yang berikutnya yang terakhir tanggal 27 Januari. Mungkin bisa dibantu Mbak Patricia. Tanggal 27 Januari 2020 menyerahkan 1 unit villa sertifikat atas nama PT Indo Baru Mandiri kepada PT Karya Internusa NPWP 018130364100 dengan harga jual 1,2 miliar excluded tax. Nomor faktur pajak 090 000 1700000011. Villa ini dibeli tahun 2010 dari PT Jaya Land NPWP 01265412661700 PKP seharga 700 juta. Masuk ke formulir A2. Masuk ke form A2. Nah, untuk kode fakturnya 090 ya teman-teman ya, karena mungkin dulunya memang dari PT Indo Baru ini pengen beli aset, kemudian mungkin villanya ini juga diperuntukkan untuk memang kegiatan dari PT tersebut, kemudian ya udah mungkin beralasan karena cash flow dan lain sebagainya, ya untuk kebutuhan perusahaan juga mungkin ya, sehingga villa ini dijual, gitu. Makanya tetap masuk ke A2. Ini ya, 1,2 M, PPN-nya 120 juta. Nah, berarti ini di total nih teman-teman ya, dari A1 tadi totalnya ada 3 transaksi ya. Berarti totalnya adalah 2M, 700 ditambah 500 ditambah 800 ya, ketemu 2M. Kemudian di A2-nya ini di total semuanya, kemudian dikurangi sama retur. Ketemulah 1.409.400.909.909 rupiah. Kemudian PPN-nya ketemu 140.009.091 rupiah. Gitu ya. Oke, kita next ke soal berkaitan dengan pembelian BKP ataupun perolehan JKP. Oke, bisa dibantu ini Mbak Ajeng Ayu. Silahkan dibaca. Apa suaranya tidak terdengar ya teman-teman ya?
Tes? Iya, suaranya kok belum terdengar ya? Oke, di-unmute dulu. Apakah lagi agak trouble, Mbak Ajeng? Oh, belum keluar suaranya? Belum keluar. Teman-teman terdengar nggak suaranya? Belum terdengar, Ibu. Belum terdengar ya? Ya. Oke, oke, oke. Baik, kalau gitu mungkin ini dulu ya, saya skip dulu ya Mbak Ajeng ya. Mungkin nanti kalau bisa, oke. Maaf ya. Oke, mungkin ke Mbak Hawila Pupin ya. Boleh dibantu pembelian di 8 Januari. Oke, di-unmute dulu. Iya. Telah dibayarkan uang langganan telepon bulan Desember 2019 sebesar 2.420.000 termasuk PPN sesuai dengan kwitansi dari PT Telkom dengan NPWP 01001 2357617000 dengan nomor tagihan Telkom 35564 23254. Oke. Ini berarti masuk ke form berapa? B2, Bu. B2 ya. Jadi ingat ya teman-teman tadi ya. Jadi B1 adalah berkaitan dengan impor, B2 adalah untuk pajak masukan yang diperoleh di dalam negeri. Nah, Telkom di sini memang dia tuh tidak mengeluarkan faktur pajak masing-masing ya teman-teman ya. Mungkin kalau teman-teman sekarang memang sering lewat e-commerce dan lain sebagainya untuk pembayaran PLN listrik, Telkom, telepon dan lain sebagainya. Tapi kalau seandainya memang yang masih bayarnya ke Telkom, itu teman-teman juga pasti akan dapat stroke. Nah, di mana stroke-nya nanti akan kedetek tuh DPP sama PPN-nya teman-teman. Nah, itu boleh jadi pajak masukan ya. Sehingga nanti dokumen yang diberikan oleh PT Telkom ini meskipun bukan merupakan faktur pajak standar, nah dia boleh masih teman-teman dipersamakan yaitu dokumen yang dipersamakan dengan faktur pajak untuk notanya ini ya ataupun kwitansinya ini. Nah sehingga di sini sudah kedetek ini nomor tagihannya berapa itu yang dicantumkan di dalam B2-nya ya. Sehingga di sini ketemu 2420.000 termasuk PPN. Berarti DPP-nya ketemu 2.200.000 dan PPN-nya 220.000 gitu ya. Next, kemudian yang berikutnya bisa dibantu mungkin Mbak Indriani Lukman untuk 11 Januari. Ya. Membayar PPN 2.000 US dollar ke Bank Mandiri atas impor kulit pisang dari Meksiko PB nomor 00566. Kurs transaksi saat itu 1 US dollar sama dengan 13.055 rupiah. Kurs Menteri Keuangan saat itu US dollar 1 US dollar sama dengan 13.000 rupiah. Catatan wajib pajak dalam tahun 2020 menggunakan kurs Menteri Keuangan dalam setiap transaksi yang berkaitan dengan uang masuk ke B1. Masuk ke lampiran B1. B1 ya. Jadi di sini B1 adalah merupakan impor ya, karena di sini kita impor kulit bison dari Meksiko. Nah, maka nanti kita mendapatkan nomor PIB-nya teman-teman ya, pemberitahuan impor barang. Nah, itu di-input nih teman-teman ya, nomor PIB-nya, kemudian tanggalnya, DPP-nya berapa nih. Karena posisinya pasti beda ya, PPN ekspor dan juga PPN impor. Kalau PPN ekspor tuh jelas di sini memang kita tidak mengenakan adanya PPN atau tarifnya adalah 0%, sehingga di sini tidak ada PPN yang terhutang. Tapi kalau untuk impor ya, itu masih beberapa barang ketika kita impor itu kena PPN impor. Ya. Nah, sehingga teman-teman di sini wajib harus tahu apakah memang transaksinya itu adalah terhutang PPN impor ataupun dibebaskan ataupun mendapatkan fasilitas gitu ya. Nah, di sini kebetulan dia bayar nih. Nah, maka ketemulah DPP-nya 260 juta, PPN-nya adalah 26 juta. Kemudian next yang berikutnya. Mungkin bisa dibantu Mas Fadio. Ya, Bu. Untuk tanggal 13 Januari 2020, dengan soal telah dikeluarkan dari Pelabuhan Tanjung Priok, mesin pabrik yang diimpor dari Jerman dengan nilai impor 300 juta yang mendapat fasilitas dibebaskan dari pengenaan PPN nomor PIB 0000 45678
Sudah jelas ya Bu ya, karena terdapat fasilitas dibebaskan jadi masuk form B3. B3 ya. Jadi kalau seandainya dia mendapatkan fasilitas, masuknya adalah ke form B3. Nih ya. Masuknya jadi nomor PIB-nya kita berapa, terus kemudian DPP-nya berapa. Di sini kan 300 juta ya. PPN-nya berarti 30 juta. Oke, next. Kemudian tanggal 15 Januari. Mungkin bisa dibantu Mbak Jihan? Di-unmute dulu. 15 Januari diterima faktur pajak nomor faktur pajak 010.17.00034.567 dari perusahaan mebel PT Mebelindo NPWP 01.789.6/6/03.000 tertanggal 15 Januari 2020 senilai 6 juta. Mebel ini dimanfaatkan untuk kegiatan manajemen perusahaan. Itu Berarti masuknya ke formulir B2. B2 ya teman-teman ya. Jadi ini berkaitan dengan pembelian aktiva ataupun inventaris ya. Nah, jadi kalau seandainya dia beli mebel, mungkin peruntukannya adalah mungkin untuk kursi atau meja dan lain sebagainya, itu boleh ya teman-teman ya. Sehingga masuknya adalah ke B2. Ini ya. 6 juta DPP-nya, PPN-nya adalah 600.000. Kemudian tanggal 18 Januari. Boleh dibantu Mbak Sela? Ya. Boleh di-unmute? Halo, Mbak Sela? Iya. Ya, silakan. Bentar. Ya. Membayar biaya servis mobil Jeep divisi pemasaran digunakan untuk kegiatan promosi sebesar 4.730 termasuk PPN kepada PT Auto 2011 NPWP 01654123761700 nomor faktur 01001700365547. Berarti masuknya ke Masuknya ke B1, formulir B2 atau B3? B2. B2 ya teman-teman ya. Jadi di Iya. sini masuk ke auto 2000, di sini dia include PPN, berarti harus dibagi dulu 1,1 ya. Kalau sini sekarang 11%, berarti untuk teman-teman pengen lihat DPP-nya berapa, langsung aja dibagi 1,11. Kalau seandainya nanti tahun depan sudah mulai 12%, ya berarti teman-teman tinggal dibagi aja 1,12 gitu ya. Untuk gampanginnya teman-teman ngitung. Oke, berarti ketemulah DPP-nya 4.300.000 dan PPN-nya 430.000. Kemudian tanggal 20 nih saya minta tolong dibantu mungkin Mbak Angki Utari. Boleh dibantu, Mbak? Bacakan. Mengirim kembali sebagian dari kulit yang rusak ke tempat kulit PT bergolongan NPWP 02 102 413 Suaranya kecil ya? seharga Ya. harga 10 juta exclude tax yang merupakan bagian dari penyerahan yang diterima pada tanggal 18 Januari 2017. Nomor nota retur NR-07-1-I-00 masuk ke B2. B2 ya. Jadi kita itu retur teman-teman ya. Jadi mengirim kembali sebagian kulit yang rusak ke PT Bergola. Jadi kita beli tanggal 18 Januari 2017, kemudian kita baru balikinnya tanggal 20 Januari 2020. Nah, apakah sebenarnya boleh retur itu lintas tahun? Itu balik lagi ke kebijakan dari masing-masing perusahaan ya teman-teman ya. Memang ada karena emang kulit itu mungkin memang bukan yang fast moving, sehingga mungkin ada kebijakan dari sisi suppliernya menegaskan bahwasanya, oh oke, kamu nggak masalah ketika barangnya memang masih cacatnya memang karena kondisi yang tidak disengaja,
itu boleh tuh direturin. Tetapi ada juga yang dia itu membuat kebijakan tuh mungkin hanya rentang 1 tahun aja, nggak boleh lebih kalau retur barang. Atau bahkan ada juga yang cuma 1 bulan dari tanggal pembelian. Nah itu balik lagi kebijakan masing-masing. Mungkin karena ini dari 2017, berarti udah flashback ke 3 tahun yang lalu ya. Mungkin PT Bergola itu masih memiliki kebijakan, ya kamu boleh retur nih, gitu loh. Asalkan memang tidak dengan disengaja, bisa jadi sih kayak gitu kondisinya ya. Jadi tetap masuk ke B2 ya teman-teman ya, nota returnya. Jadi di sini ngurangin ya teman-teman ya, ngurangin faktur pembeliannya kita secara global. Kemudian tanggal 22 Januari saya minta tolong dibantu bacakan Mbak Saprila Nur Fadila. Ya, Bu. Membeli secara tunai 1 unit pesawat televisi dari PT Yasonta NPWP 01415369603000 dengan harga 4 juta exclude tax yang rencananya pada tanggal 7 Februari 2020 akan diberikan sebagai hadiah kepada relasi Tuan Amir yang sedang merayakan ulang tahun perkawinan. Nomor faktur pajak 011001001700003654. Masuk B3. B3, kenapa B3? Soalnya ini berupa hadiah, hadiah kepada relasi. Ya, jadi sebetulnya memang ini tidak ada kaitannya sama usaha kita ya teman-teman ya. Nah, sehingga ketika tidak ada kaitannya sama usaha kita, berarti PM ini tidak dapat dikreditkan, gitu ya. Jadi di sini masuknya ke B3 ya. Dengan nominal di sini 4 juta adalah exclude tax ya teman-teman ya. Sorry, ini harusnya include tax teman-teman, bukan exclude ya. Sehingga di sini dibagi nih, 1,11 ketemu DPP-nya 3,6 juta dan PPN-nya 363 juta. Ribu, sorry. Oke, yang soal terakhir tanggal 22 Januari boleh saya dibantu sama Mbak Eni? Ya, boleh di-unmute? Iya. Selama bulan Januari 2020 telah dibelanjakan uang sebesar 150 juta tidak termasuk pembelian tanah untuk biaya membangun sendiri gudang dengan ukuran 300 meter persegi. Apakah itu? Masuk B2, Bu. Kenapa masuk ke B2? PPN membangun sendiri. PPN membangun sendiri? Sendiri, ya. Apakah itu jelas ya teman-teman ya. Jadi ini berkaitan dengan PPN KMS. Nah, apakah PPN biaya bahan baku ya atas proses pembangunan dari KMS itu sendiri, apakah boleh dikreditkan atau tidak? Menurut teman-teman gimana? Jadi kan dia ngitung PPN-nya sendiri, itu adalah dari total biaya ya, yang kemarin sudah saya jelaskan ya. Dikalikan 20% dulu, baru kan dikalikan tarif PPN-nya. Nah, tetapi contohnya nih, saya mau beli besi nih, nanti total 150 juta, itu satu dapat besi. Dapat besi berapa lonjor gitu ya, untuk kebutuhan membangun ukuran 300 meter, mungkin saya belinya adalah sekitar 30 juta, dan saya dapat faktur. Anggap aja di situ fakturnya adalah 3 juta, berarti saya bayarnya 33 juta. Nah, apakah PPN dari KMS itu pajak masukannya itu boleh dikreditkan apa enggak? Ada yang mau beropini? Saya Bu, mungkin menurut saya PPN-nya tidak bisa dikreditkan karena PPN-nya sudah masuk ke apa? Kenapa? PPN KMS gitu. Jadi nggak bisa dikreditkan ya? Menurut opini saya seperti itu, Bu. Oke, siap. Makasih Mas Bayu. Silahkan yang lain. Nah, Mas Bayu tadi bilang nggak boleh dikreditkan karena sudah kena sendiri PPN-nya tuh ya. PPN KMS gitu ya. Ada lagi? Mungkin yang lain? Ini sebenarnya sudah saya jelaskan di PMK 61 kemarin ya. PMK 61 tahun 2022 berkaitan dengan PPN atas kegiatan membangun sendiri nih.
sudah saya pernah jelaskan ini ya di minggu kemarin. Nah, studi kasusnya ada di sini nih. Nah, ketika tadi contohnya saya beli besi, kemudian ada dapat fakturnya, nah fakturnya itu boleh dikreditkan atau enggak? Silakan yang lain. Monggo. Monggo silakan silakan. Ada yang mau beropini lagi tadi Mas Bayu sudah. Silakan yang lain. Kalau menurut dari Mas Riza gimana? Bisa dikreditkan nggak faktur pembeliannya besi tadi? Gimana Mas Riza? Mungkin yang lain Mbak Aristia ada opini? Boleh dikreditkan apa enggak? Sepertinya tidak boleh dikreditkan. Kenapa? Maaf kalau salah ya, Bu. Enggak apa-apa. Ini kita sharing loh ya. Jadi kalau teman-teman itu diem, saya nggak tahu apakah teman-teman ini paham, bingung, atau gimana. Jadi nggak apa, beropini aja. Nanti kita bahas bareng-bareng. Kenapa? Alasannya Iya. apa? Karena dia biaya membangun sendiri itu masuk di induk nggak sih, Bu? Itu nanti Ya, untuk tambahan PPN-nya masuk ke induk. Iya, Cuman masuk ke pembelian induk. barang-barangnya yang dibutuhkan untuk membangun itu, contohnya kayak tadi besi, kan untuk kegiatan Iya. membangun tuh. Nah, kan keluar fakturnya. Nah, fakturnya nanti boleh kita kreditkan apa enggak? Sepertinya enggak, Bu. Sepertinya enggak. Iya. Oke, nggak Maaf apa-apa. ya, Bu. Nggak apa-apa. Opini yang lain. Ada nggak yang opini yang lain yang boleh dikreditkan? Izin menjawab, Bu. Boleh, silakan Mas Roni. Mohon maaf kalau sebelumnya salah ya, Bu. Nggak apa-apa. Menurut saya di sini bisa dikreditkan karena ukuran gedungnya ini melebihi dari 200 meter persegi. Lebih dari 300 meter persegi. Iya. Lebih dari 200 meter. Lebih dari 200 meter persegi sehingga faktur pembeliannya atas kegiatan membangun sendiri itu boleh dikreditkan. Iya, boleh dikreditkan. Kalau di bawah 200 nggak boleh. Tidak boleh. Nggak boleh. Oh, berarti dua-duanya nggak boleh. Oh, yang di atas 200 ya boleh. Yang Sorry. di atas 200 boleh. Boleh, yang di bawah 200 nggak boleh. Iya. Iya, oke Mas, nggak apa-apa. Next, yang lainnya. Jadi, ini saya jelasin ya ke teman-teman ya. Kemarin kan teman-teman ingat nih, berkaitan dengan PPN dengan besaran tertentu bahwa pajak masukannya itu tidak dapat dikreditkan. Selain itu, alasannya apa? Karena kegiatan membangun sendiri itu tidak ada kaitannya dengan kegiatan usaha atau pekerjaan dari si PKP tersebut. Sehingga untuk pajak masukan atas barang-barang yang diperuntukkan untuk membangun kegiatan membangun sendiri itu tidak dapat dikreditkan. Cuman berkaitan dengan pajak ya, pajak yang dibayarkan ya ataupun kegiatan atas PPN yang dia bayarkan itu boleh dikreditkan sebagai pajak masukan. Jadi ini teman-teman harus ingat ya, beda. Jadi kalau seandainya untuk PPN-nya tadi ternyata 10 juta nih yang saya bayarkan, dari saya hitung-hitung totalnya 10 juta, saya setorkan ke kas negara. Nah, SSP-nya selama memenuhi kriteria yang tertera di PMK 61 tahun 2022 bisa dijadikan pajak masukan, teman-teman ya. Nanti masukin ke PPN yang tercantum dalam dokumen tertentu, yaitu merupakan SSP itu tadi. Itu boleh dikreditkan sebagai pajak masukan. Tetapi untuk pembelian barangnya yang berkaitan dengan kegiatan bangun sendiri, itu yang tidak boleh dikreditkan. Berarti di sini case-nya adalah kita tidak membahas apakah dia ada pajak masukannya atau tidak, cuman ada kegiatan membangun sendiri gitu ya. Karena di sini tidak ada penjelasan
adakah pembelian hanya ada biaya untuk membangun saja sebesar 150 juta. Berarti kalau gitu kita ngitung PPN KMS-nya gimana teman-teman? Yang kemarin? Karena di sini tidak termasuk pembelian, berarti ini hanya biaya saja, berarti 150 juta dikali untuk mendapatkan PPN KMS kemarin? Ada yang sudah baca slide yang sudah saya kirimkan? Apa belum? Apa lupa? Gimana cara hitung PPN KMS? Untuk mencari DPP-nya sendiri berapa? Gimana caranya? Dikalikan 20% dulu ya, Bu ya? Dikalikan 20% dulu, betul. Jadi tidak langsung DPP-nya itu dari 150 juta, teman-teman. Jadi harus dikalikan 20% dulu, maka ketemu DPP-nya adalah 30 juta. Dari 30 juta DPP-nya, berarti dikalikan tarif yang berlaku pada tahun tersebut. Nah, kebetulan Januari 2020 masih pakai 10%. Jadi 30 juta dikalikan 10%. Ketemulah PPN KMS-nya sebesar 3 juta. Nah, 3 juta ini ketika teman-teman menyetorkan ke kas negara, dapat SSP-nya, itu boleh dikreditkan jadi pajak masukan. Itu yang dimaksud ya teman-teman ya. Oke. Nah, kalau gitu berarti sekarang kita hitung nih. B1-nya yang tadi import ya, itu adalah 260 juta DPP-nya, PPN-nya adalah 26 juta. Kemudian B2-nya di total tinggal 2.500.000. Kenapa? Karena di sini ada nota retur beli tadi dari PT Bergola ya. Kemudian B3-nya di sini tadi ada ya yang tidak dapat dikreditkan dan mendapatkan fasilitas, totalnya adalah 303 juta sekian ya. Sehingga dari A1, A2, B1, B2, B3 itu akan terkumpul di form AB ya. Dimana di sini sebetulnya rangkuman sih teman-teman ya. Jadi kayak tadi ekspor. Kalau teman-teman lupa ekspor itu mana sih? Itu adalah dari A1. A1 berapa tadi? 2 miliar. Masuk ke sini. Gitu ya. Kemudian yang 1B ya. 1B1 nih, penyerahan dalam negeri dengan faktur pajaknya tidak digunggung. Berarti teman-teman bisa ngambil nih kalau lupa dari mana ya, Bu? Ini A2 diambil. Ketemunya adalah 1,4 miliar sekian dan PPN-nya 140 juta sekian. Kemudian B2-nya di sini penyerahannya yang digunggung, kebetulan dia tidak melakukan transaksi digunggung ya. Jadi semua berfaktur. Jadi 0 hasilnya. Kemudian 1C, jadi yang C1 untuk penyerahan yang PPN dan PPNBM-nya yang harus dipungut sendiri. Nah, kalau teman-teman lupa, ini teman-teman bisa ngambil dari jumlah faktur yang kode 01, 04, 06, 09. Ya, ditambah 1B2. Nah, berarti di sini totalnya sudah saya totalkan, ketemunya adalah 1,3 M sekian. Kemudian yang kode 02 dan 03 ini ada di C2, masuknya adalah ke sini 40 juta dan 4 juta. Tadi ada bendahara tadi ya teman-teman ya. Ini tadi ada bendahara dan juga ada BRI. Makanya totalnya ketemu 40 juta. Kalau sebenarnya teman-teman total, di sini totalnya akan sama dengan yang B1. Ini sebenarnya pecahan dari B1 dan B2 untuk lebih rincinya ya. Kemudian 2A. Nah, 2A ini adalah untuk yang dapat dikreditkan. Berarti teman-teman harus ngambil dari B1. B1-nya 260 juta tadi ya. Oke. Kemudian yang berikutnya 2B. Untuk yang PPN masukan yang dapat dikreditkan, ambil di B2. Tadi B2 2,5 dan 250. Kemudian untuk yang 2C itu ngambil dari yang B3 yang tidak dapat dikreditkan tadi ya, 303 juta sekian. Ketemulah di 2D-nya adalah dari penjumlahan 2A, 2B dan juga 2C. Ketemulah 566.136.364 rupiah. Dan PPN-nya 56.613.636 rupiah. Kemudian yang di 3A ini adalah pajak masukan atas perolehan yang dapat dikreditkan. Berarti yang tidak dapat dikreditkan ini tidak boleh digabung. Jadi yang digabung hanya 2A dan 2B saja ini ya. Totalnya adalah ketemu 26.250.000. Kemudian di 3B, nah kalau teman-teman ternyata ada kompensasi atau kelebihan bayar di masa sebelumnya, nah teman-teman bisa masuknya ke 3B1 ini ya. Karena berhubung di sini keterangannya tidak ada, berarti di nolin saja. Begitu juga ketika ada pembetulan nih, SPT pembetulan, nah kompensasi kelebihan, nah ini masuknya juga ke sini. Atau juga hasil perhitungan kembali pajak masukan yang telah dikreditkan sebagai penambah atau pengurang pajak masukan. Ini juga di sini. Kemudian di total teman-teman ya, 3B-nya. 3B1, 2, 3 ketemu berapa? Ini kebetulan 0 semua ya teman-teman ya.
Sehingga di 3C-nya penambahan dari 3A dan juga 3B. Ketemulah 26.250.000. Nah, ini adalah untuk yang formulir 1111 AB. Kemudian masuk ke induknya. Jangan lupa ya teman-teman ya, di step lembara itu teman-teman tuh harus mengisi identitas ya, nama PKP, kemudian NPWP, masanya, tahunnya, apakah dia pembetulan atau tidak ya. Ketika teman-teman tidak ada pembetulan, berarti ya ditulis saja 0. Ya. Oke. Ini ya teman-teman ya. Terus kemudian, nah di sini itu sebetulnya juga rangkuman, jadi cuma perpindahan dari lampiran AB saja teman-teman. Jadi tadi ekspor 2 miliar, kemudian PPN-nya harus dipungut sendiri 1,3 M sekian, PPN yang dipungut oleh pemungut 40 juta, sehingga totalannya ya, yang 1A ini adalah 3,4 M secara keseluruhannya nih ya, total penyerahannya. Kemudian untuk yang kolom yang kedua, ya ini berkaitan dengan perhitungan PPN kurang bayar atau lebih bayar. Nah, yang di 2A ini adalah khusus untuk pajak keluaran yang harus dipungut sendiri nih. Berarti ngambilnya adalah dari 1A2. Jadi di sini aja ya. Kenapa kok yang dipungut ini tidak dicantumkan juga? Harusnya kan 140 juta. Karena ketika dipungut oleh pemungut, maka secara otomatis PPN-nya ini tidak perlu kita setorkan lagi ke kas negara. Sudah disetorkan sama mereka gitu ya. Biasanya nanti kita dikasih bukti bayar PPN dan juga PPh. Gitu. Berarti di sini yang bisa diperhitungkan nilai yang 136 juta. Kemudian yang 2B PPN disetor di muka dalam masa yang pajak yang sama ini nggak ada. Kemudian pajak yang 2C itu pajak masukan yang dapat diperhitungkan. Berarti ini back to AB tadi ya. Ini ya. Yang dari 3C. Oke, masuk ke sini. Sehingga di 2D-nya PPN yang kurang atau lebih bayar, maka dari 2A dikurangi 2B dikurangi 2C. Maka ketemu 109.759.091 rupiah. Nah, berarti di sini ada kurang bayar ya teman-teman ya, karena pajak keluarannya kita lebih besar daripada pajak masukan. Sehingga karena ini masa Januari 2020, maka secara otomatis paling lambat kita membayarkannya adalah di akhir bulan Februari. Kebetulan di sini tanggal paling akhirnya adalah 29 Februari ya, tahun 2020 dengan NTPN, buktinya adalah dari bukti bayar telah kita bayarkan ke negara. Oke. Tapi kalau seandainya di sini nanti lebih bayar, maka secara otomatis di sini biasanya dalam kurung ya teman-teman ya. Nah, di sini nanti yang G ini itu akan kalau seandainya teman-teman lihat ya di e-faktur itu pasti dalam bentuk gray area, itu nggak bisa diinput. Nanti yang teropen itu adalah yang 2H. Apakah nanti kita mau kompensasikan ataukah nanti mau di restitusi gitu ya. Kemudian di kolom ketiga ini berkaitan dengan PPN KMS yang tadi ya. Jadi di inputnya di sini teman-teman DPP-nya langsung berapa, PPN terutangnya berapa, dia bayarnya kapan. Ini kebetulan dia bayar tanggal 15 Februari 2020 dan NTPN-nya juga di-input. Kemudian yang kolom keempat, kebetulan dia tidak ada pajak masukan gagal yang berproduksi ya, sehingga 0. Kemudian dia juga tidak ada PPNBM di sini juga, sehingga 0. Tapi ketika dia ada PPNBM, ya sebagai produsen ya, barangnya tersebut terkena mewah, maka harus di-inputnya di sini. Oke, terus kemudian kelengkapannya apa saja dicentang. Kemudian di sini lokasinya karena dia di pusat ya, berarti yang lapor adalah pusat di Sidoarjo, 29 Desember 2020. Kemudian di sini ada nama direkturnya, tanda tangan dan cap basah. Ini kalau dulu ya pelaporan secara manual. Kalau sekarang lewat web e-faktur itu cuma cukup nama saja, terus kemudian kita centang bahwasanya memang di sini ini centangannya sorry ya, centangannya ini itu harus kita centang ya, membuktikan bahwasanya memang yang kita laporkan itu memang sudah sesuai dengan kondisi realnya. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan sama teman-teman? Silahkan. Berkaitan, oke, silahkan Mbak Erna, monggo. Mau tanya Bu, kalau misalnya PPN kita dapat PPN masukan ya, itu PPN-nya kalau udah kita kreditkan dan udah kita lapor itu apa masih bisa dirubah sama dibatalkan ya? Dibatalkan sama si supplier kita gitu maksudnya? Betul. Jadi sebetulnya untuk proses ini terutama ya, yang sering terjadi di pihak suppliernya kita. Jadi kalau seandainya di supplier kita itu ternyata dia sudah terbitin faktur, terus kemudian pada saat kita mau membayarkan, nah ternyata kondisinya, oh ini kok segini sih, harusnya kan dapat kemarin dapat diskon dan lain sebagainya, dapat potongan dan lain sebagainya, sehingga salah nih dia nerbitin fakturnya barangkali ya, ataupun invoice yang ditagihkan pun juga salah.
Nah, sehingga apa yang terjadi? Nah, barangkali mungkin ini sering terjadi ketika sudah di akhir tahun ini ya teman-teman ya, biasanya dia baru ngeh. Nah, kalau dulu teman-teman faktur pengganti itu bisa di tanggal yang sama dengan faktur normalnya. Tapi per tahun ini ya kalau nggak salah ya, itu sudah nggak bisa teman-teman. Jadi faktur penggantinya itu harus pada tanggal yang tanggal dan bulan di mana dia mengganti faktur tersebut. Nah, ini sering terjadi apabila si suppliernya ini tidak menginformasikan kepada si customernya bahwasanya dia tuh udah ada pengganti loh. Mungkin kalau sekarang Desember tanggal 27, mungkin kita sudah lapor nih PPN untuk masa November karena saya mau cuti dan lain sebagainya. Ternyata di tanggal 28 si suppliernya itu melakukan penggantian faktur. Wah, ternyata salah kemarin, harusnya kuantitinya tuh 10. Kok saya cuma inputnya 5, sehingga kurang 5 nih. Ya saya terbitkan aja faktur pengganti karena kan tidak bisa terbit faktur kembali ya. Karena sudah lebih dari tanggal 15 bulan berikutnya. Sehingga yang dia lakukan adalah melakukan faktur penggantian faktur atau revisi faktur. Nah, apa yang terjadi? Ya mau nggak mau si ketika suppliernya memang benar, pasti supplier tersebut konfirmasi nih ke kita di tanggal 28-nya. Bu, Pak, mohon maaf kemarin kami melakukan penggantian faktur pajak, terus kemudian juga invoice-nya ini juga kita revisi, karena kemarin memang kita menyerahkannya adalah 10 unit, bukan 5 unit, gitu kan. Nah, gimana yang terjadi di kita sebagai customer? Nah, ketika dia sudah melaporkan, sudah mengupload dan mengganti faktur yang normal, maka secara otomatis kita juga harus melakukan pembetulan. Jika tidak, berarti kalau seandainya kondisinya kita status PPN-nya itu adalah lebih bayar, kita masih aman. Oke, mungkin lebih bayar kita jadi berkurang dikit. Tapi case-nya adalah ketika kita kurang bayar, ya, terus kemudian pembeliannya ini case-nya ini saya bikin ini aja Excel aja ya, biar teman-teman nggak bingung ya kalau saya bikin hitungan ya. Ini soalnya yang sering terjadi di lapangan ini. Nah, udah kelihatan ya teman-teman ya? Oke, jadi contoh case-nya adalah mungkin SPT di bulan November 2023, dia kondisinya PK ini berarti langsung PPN keluaran ya. Ini anggap aja 100 juta. Oke, kemudian pembeliannya dia 70 juta. Ini case yang pertama. Sehingga seharusnya dianggap aja di tanggal 27 Desember ini kita sudah storkan nih PPN yang sudah lapor juga karena kita udah mau liburan nih, mau cuti. Nah, berarti kan di sini SPT-nya kan kurang bayar 30 juta. Ternyata si supplier kondisinya dia itu dari 5 quantity 5 itu ternyata 5 juta. Ternyata menjadi kuantitinya tuh 10, berarti 10 juta. Anggap aja per itemnya dia 1 juta gitu ya, teman-teman. Nah, sehingga apa yang terjadi? Ini posisinya ketika supplier mengganti, ini faktur normalnya, ini adalah faktur penggantinya ya. Mengakibatkan ini PPN-nya masukannya lebih besar nih contohnya. Nah, berarti kita harus pembetulan nih. Ini SPT normalnya, ini SPT pembetulannya. Gimana? Pajak PPN keluarannya kita tetap 100 juta, PM-nya gimana? PM-nya kan berarti nambah dari 70 juta ditambah sama 5 juta sisanya. Ya kan? Berarti seharusnya kurang bayar kita tinggal berapa? 25 juta. Nah, seharusnya nanti kita masih ada lebih bayar lebih bayar 5 juta. Kenapa kok lebih bayar 5 juta? Karena kita sebelumnya sudah membayar 30 juta. Tapi harusnya kurang bayar kita cuma 25 juta. Gitu. Ini adalah case ketika supplier kita melakukan faktur pengganti yang nominalnya itu di atas faktur normalnya. Berarti kan ini keuntungan buat kita. Nah, ini kan LB-nya bisa dikompensasikan ya. Dikompensasi ke masa Desember nih. Ini masih bisa. Tapi ada case di mana sebaliknya. Ketika suppliernya ternyata menerbitkan kuantitinya ternyata harusnya apa nih? 5 juta 5 aja ya. 5. Terus kemudian, oh ternyata salah, jadi 3. Ini yang bahaya teman-teman. Kenapa? Ini faktur normal, ini faktur penggantinya ya. Ya. Berarti di sini SPT pembetulannya itu, ini tak dilihat aja ya. Ini jadinya lebih bayar, bisa dikompensasikan. Kalau seandainya yang supplier yang tadi mengakibatkan ternyata nominalnya jadi berkurang, maka secara otomatis di sini
kita kan dari 70 juta tinggal dikurangin berapa tuh? 2 juta ya. Harusnya cuma 68 juta. Karena apa? Faktur yang sebelumnya kita kreditkan adalah nominal 5 juta, kemudian jadi tinggal 3 juta. Nah, berarti gimana nih? Kita tuh harusnya bayar 32 juta loh. Loh, gimana? Kita kan SPT normalnya kita kemarin sudah bayar 30. Berarti masih kurang dong 2 juta. Nah, ketika 2 jutanya ini melebihi tanggal 31 Desember, maka sudah ada nanti sanksi. Sanksi apa? Terlambat bayar 1% setiap bulannya. Nah, sehingga 1% dari 2 juta berapa? 20.000. Nah, ini yang paling bahaya itu yang di case ini, teman-teman. Kalau seandainya case-nya dia emang melakukan faktur pengganti atau penggantian dengan nominal yang lebih besar, nggak masalah. Kalaupun kita ada kurang ngebayar, ya kita jadi lebih bayar. Kalaupun emang lebih bayarnya kita juga 25 juta, ya kita nambah lagi 5 juta, ya nggak apa-apa. Ini kalau case yang pertama ya. Tapi kalau case yang kedua ini bahaya. Apalagi kalau seandainya kita nggak dikasih tahu nih. Nah, barangkali kita baru melakukan ekualisasinya tuh di akhir tahun, nanti di awal bulan depan di Januari. Kita cek semuanya nih. Cek ulang nih, dengan cross check sama laporan keuangan kita tuh gimana, ada selisih nggak? Nah, itu teman-teman. Ini yang bahaya. Ya kalau seandainya 1% dari 2 juta, kalau ternyata dia ratusan juta kurang bayarnya, berapa 1%-nya? Itu kalau kita sadarin di bulan berikutnya. Kalau ternyata ini adalah ternyata bulan Maret atau bulan April, udah berapa persen? Nah, itu teman-teman ya. Ini yang paling bahaya. Itu sih Mbak Erna. Sudah terjawab ya? Sudah, Bu. Sama satu lagi, Bu. Boleh, silahkan. Kebetulan ini ada kasus kita kedatangan buyer dari luar. Terus bayarnya kedatangan buyer. Oke, bayar. Buyer itu kan biasa belanja barang ke kita. Terus tiba-tiba dia itu ada kebutuhan belanja barang dari luar, tapi nanti barang itu dititipkan untuk ekspor lewat PT kita. Jadi kita harus impor dulu. Ini sistemnya kita impor apa barangnya dari lokal? Barangnya tuh dari lokal, cuman dari buyer itu dia bayar langsung ke si supplier itu tadi. Jadi dia jadi makelar gitu ya? Nah, itu NPWP-nya dari perusahaan kita tuh dipakai gitu buat faktur pajaknya, Bu. Nah, untuk faktur pajak itu bisa kita kreditkan apa enggak, Bu? Yang faktur pajak yang mana dulu nih? Kan buyer itu langsung belanja ke supplier gitu loh, Bu, tapi pakai nama PT kita. Oke, jadi gini ya, buyer dia melakukan pembelian langsung ke supplier gitu ya? Iya. Atas nama PT, anggap aja gitu ya? Iya. Terus kemudian kita barang yang dari supplier ini, ini barangnya apa kalau boleh tahu? Kasur, kayak kasur gitu, Bu. Oke, kasur ya. Berarti kan sudah jadi ya kasurnya ya. Kita kan berarti cuma tinggal ngirim aja barangnya ke luar negeri gitu ya. Berarti kan kita ekspor nih. Biasanya ekspor langsung kasur. Nah, selama dia faktur pembeliannya itu berkaitan dengan usaha kita, itu nggak ada masalah dikreditkan. Kan sama aja kita kayak juga pulaan sendiri kan. Cuman yang bahayanya adalah apakah gimana? Maaf, Bu, tapi uangnya bukan dari PTA ini, uangnya langsung dari buyer. Iya, berarti kan case-nya kan tinggal hutang piutang kan, bukan tidak berkaitan dengan PPN kan. Kalau PPN supplier ini menerbitkan faktur ke perusahaan kita, kan nggak ada masalah. Karena kan emang barangnya ini kita beli kemudian kita jual. Kan berarti masih berkaitan dengan usaha kita. Berarti kan PM-nya aman nih dari supplier. Cuman kan transaksi uangnya kan dari bayarnya langsung. Berarti kan kaitannya kan tinggal hutang piutang. Nah, apakah nanti ekspornya nanti ditagihkan ke buyer atau tidak? Atau nanti diatasnamakan ke perusahaan di mana PT mungkin XYZ Ltd gitu ya? Di luar negeri nih, kita ekspor ke sana. Nah, apakah ditagihkan langsung ke XYZ Ltd atau nanti langsung dipotongkan sama buyer? Contohnya kita ekspor 1M. Ya, 1M. Kemudian buyer ngebeliin barang ke kita itu 800 juta. Oh, kayaknya nggak mungkin ya. 950 juta lah contohnya. Mungkin marginnya 50 juta gitu ya. Nah, berarti di sini ibaratkan kan kita sudah membayarkan langsung kan. Ibaratkan kita sudah si bayarnya udah DP sebesar 950 juta. Atas apa? Atas transaksi pembelian kita ke supplier. Jadi kita udah dibeliin langsung barangnya oleh si buyer tersebut. Kemudian ekspornya itu 1M. Nah, berarti kan tinggal apakah nagihnya ini ke buyer atau yang ke XYZ Ltd. Biasanya kalau kayak gini, XYZ Ltd itu akan bayar dulu ke buyer baru bayar ke kita.
Itu transaksinya selalu seperti itu. Kenapa? Biar si XYZ Ltd ini nggak tahu perusahaan kita, nggak berkomunikasi langsung lah. Karena apa? Nanti dia tidak bisa menjual harga yang lebih tinggi. Gitu. Nah, yang sering terjadi berarti kan kalau gini kan tinggal si bayarnya bayar 50 juta aja ke kita. Kan tinggal kita ngurangin piutangnya XYZ Ltd, selesai. Nggak ada masalah dengan transaksi itu sih sebetulnya. Iya, yang bahaya malah kalau seandainya si supplier ini menerbitkan atas nama si bayarnya. Sehingga kita kehilangan pajak masukannya dan tidak ada invoice-nya. Terus kemudian kita jual barang tersebut. Loh, dari mana kamu nggak ada stoknya kok tiba-tiba kamu bisa ekspor? Lah kan aneh. Kecuali kalau seandainya kita bisa bilang, kalau mungkin kasurnya cuma 1-2, ya saya beli lokalan, Bu, ke perusahaan yang non-PKP, sehingga tidak terbit faktur. Tapi paling tidak kan ada invoice-nya. Nah, itu yang susah. Nah, biasanya memang kalau seandainya buyer mau, apalagi ya perusahaan-perusahaan, kadang-kadang kan kita susah modal ya. Nah, sehingga ketika emang dia mau modalnya, ditambah seneng dong kita. Enak dong. Kayak gitu. Malah ibaratkan kita udah ditalangi dulu lah dananya, sehingga kita tidak mengeluarkan uang untuk menyetok barang tersebut. Gitu sih Mbak Erna. Jadi nggak usah bingung kalau terkait PPN masukannya bisa. Selama memang atas namanya fakturnya adalah atas nama kita dan itu berkaitan dengan usaha kita. Beda cerita tiba-tiba Mbak Erna mungkin jual beli kasur lah ya. Ibaratkan entah itu distributor kasur dan lain sebagainya lah contohnya. Terus tiba-tiba si bayar ini pengen nitip, terus pokoknya nanti selain ada kasur, nanti aku ini ya nitip ada mebel ya, nanti kirimin barengan sama ekspor. Nah, itu yang jadi masalah. Karena kita ada penjualan di luar usahanya kita. Jangan mebel deh, mobil. Nah, aku nitip, aku tak beli mobil di Indonesia, aku juga beli kasur ke kamu. Tapi aku nitip ya, atas nama PT-mu ya. Terus nanti ekspor barang itu. Gak apa-apa kamu jualan ke aku harganya segini, gak apa-apa. Itu jadi problem. Lah kenapa itu pasti nanti akan kedetek sama orang pajak loh. Kamu biasanya aja rutinitasmu cuma kasur, kok tiba-tiba kamu ada jual mobil. Lah padahal kan mobil ini kan tadi ada peruntukannya kan. Apakah memang ini peruntukannya memang untuk jual beli mobil atau memang untuk yang tadi yang masuk ke kode faktur yang aktifnya tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan. Nah, itu juga jadi problem. Makanya case by case. Cuman kalau untuk case-nya Mbak Erna tadi itu nggak ada masalah. Dan itu sering dilakukan, apalagi kalau memang kayak customer kita tuh dari orang luar. Gitu ya. Ada lagi yang mau ditanyain? Ini luar biasa loh pertanyaannya. Saya seneng loh ini. Makasih, Bu. Iya, sama-sama. Silakan yang lain ada yang mau bertanya? Karena nanti terakhir kita ketemu hari Jumat ya. Kita cuma membahas di hari Jumat itu berkaitan dengan kode etik. Ya, kode etik konsultan pajak. Terus kemudian di hari Rabu depannya ya, karena hari Seninnya tanggal 1-nya libur. Jadi baru tanggal 3 ya, ujian untuk PPNB-nya. Silakan ada yang mau bertanya lagi? Atau apakah sudah cukup jelas? Gambaran mungkin studinya nanti coba saya edit dulu ya untuk soalnya. Cuman kalau teman-teman butuh soalnya langsung bisa share saat ini juga, mungkin teman-teman bisa langsung ngedit tadi ya, note-note yang di soal. Tuh, untuk mau belajar juga boleh. Oke, sudah tidak ada pertanyaan teman-teman? Sudah cukup jelas ya untuk pertemuan kita hari ini ya? Oke, kalau gitu saya bisa akhiri ya untuk pertemuan kita hari ini, pertemuan keempat terkait masalah PPNB ya. Semoga bisa bermanfaat buat teman-teman semuanya, tetap semangat sampai di hari Jumat besok ya. Karena Jumat terakhir kita pertemuan terakhir, kalau teman-teman masih mau bahas berkaitan mengenai PPN, it's okay, kita bisa bahas di hari Jumatnya. Tapi kalau nggak ada, kita fokus ke kode etik saja. Oke, kalau gitu saya akhiri ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya serahkan ke Mas Fasihul kembali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bu Bella untuk penyampaian materi PPNB pada pertemuan keempat pada malam hari ini. Semoga apa yang disampaikan Bu Bella dapat dipahami dan kedepannya dapat diimplementasikan. Saya juga ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu peserta brevet AB reguler Angkatan 218 yang sudah mengikuti materi PPNB pada malam hari ini. Insya Allah kita akan agendakan kembali pada pertemuan terakhir hari Jumat nanti yang masih akan disampaikan oleh Bu Bella.
Untuk pertemuan kelas malam hari ini, saya izin akhiri. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat beristirahat. Terima kasih banyak Bu Bella. Iya, sama-sama Mas.